السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di satu tempat yang mana di tempat ini Allah memuliakan kita untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In lam turid naila ma arju wa atlubahu min faidhi fadlika ma alhamtani talaba. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah tidak akan mempermudah langkahnya untuk menjadi hamba yang baik. Ini adalah bukti bahawa sesungguhnya Allah menggerakkan kaki saya dan kalian di satu tempat yang mana tempat ini kita mengagungkan Allah dan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah bahawa sesungguhnya kita sudah memiliki satu tiket untuk memasuki syurganya Allah. Ana 'inda husnul dhanni 'abdi falyadhunna bima syaa. Aku tergantung daripada prasangka hambaku, kata Allah. Kalau kamu berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan akan kamu dapati. Maka yakinilah pada malam hari ini bersama para ulama kita mengharap kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang akan memasuki syurgamu dengan keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Begitulah nikmatnya pecinta. Pecinta kepada orang yang paling dicinta oleh Sang Maha Pencipta cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Seorang ulama mengatakan, di dalam syurga aku tidak rindu kepada apapun yang berada di dalamnya kecuali karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Seorang ulama bernama Ibnul Farid, Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan kepada beliau. Ketika akhir daripada hayat beliau, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tempat beliau di syurganya Allah. Daripada istana-istana yang nikmat, daripada air yang mengalir yang luar biasa nikmat, beliau menangis. Kalau saya dan kalian sebelum Allah wafatkan, Allah tunjukkan tempat kita di syurga, kita pasti akan mengatakan, ya Hanana, ya Hanana, alangkah beruntungnya kami. Akan tetapi apa yang terjadi kepada Ibnul Farid? Beliau menangis. Beliau mengatakan, in kanat manzilati fil hubbi indakum ma qad ra'aitu faqad dhayya'tu ayyami. Umniyatun dhafirat ruhi biha zamanan wal yawm ahsibha adghafu ahlami. Kalau sahaja ya Allah tempatku adalah hanya syurga, daripada banyaknya cintaku kepadamu ya Allah, hanya syurga yang sebentar tadi nampak di hadapanku ya Allah, maka ketahuilah sesungguhnya aku telah menghabiskan usiaku sia-sia. Sesungguhnya aku memiliki keinginan yang jauh lebih besar daripada syurga ya Allah. Akan tapi sekarang aku anggap itu hanyalah mimpi belaka ya Allah. Lalu dia mendengar suara hatif. Fama tarumu ya Umar? Apa yang kau inginkan wahai Umar? Beliau mengatakan, arumu wa qad tala al-mada minka binadratin wa kam min dima'in duna mirmaya tallati. Beliau mengatakan,
Ya Allah, sesungguhnya yang kuharap kepada Engkau, ya Allah, pencipta daripada cinta, ya Allah. Aku mengharap pandangan daripada Engkau, ya Allah. Sesungguhnya sudah banyak mataku mengalirkan daripada air matanya, sehingga bahkan tidak jarang mataku mengalirkan daripada darah karena kecintaanku kepadamu. Dan aku hanya berharap kepadamu balasan kepadaku dengan cintamu, ya Allah. Orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang hebat, dia akan mengharap kepada Allah sesuatu yang lebih hebat daripada syurga, yaitu cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, tidak kurang ibadah beliau di dalam satu malam 10.000 rakaat. Lalu ketika ditanya kepada beliau, wahai Rabi'ah, kenapa ibadahmu banyak sekali? Apakah engkau berharap kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga? Ataukah engkau takut daripada api neraka sehingga engkau banyak beribadah kepada Allah? Beliau adalah insan yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, walaitaka tahlu wal hayata mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, idza sahha minka al wuddu fa kullun hayyinun wa kullu ma fawqa at-turabi turabu. Beliau mengatakan, andai saja Allah bahagia kepadaku, maka aku tidak akan pernah memikirkan manusia. Apapun yang diinginkan manusia, karena manusia tidak akan pernah memberikan engkau keridhaan. Kapanpun itu, semua manusia tidak akan mungkin sepakat untuk setuju dengan apa yang kau inginkan. Semua manusia. Maka pesan guru kami, Sayyidil Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, bahwa sesungguhnya wahai anakku, jangan jadikan dirimu standar kebaikan atau keburukan, sehingga ketika seseorang satu jalan denganmu, kamu katakan mereka adalah orang yang benar. Kemudian orang yang tidak sejalan denganmu, maka dia adalah orang yang salah. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah segala-galanya, dan jangan pernah menjadikan permusuhan kepada manusia karena tidak sejalan denganmu. Seseorang tidak mau maulid, apa salah dia tidak mau maulid? Seseorang tidak mau tahlil, apakah dia meninggalkan salat? Seseorang yang tidak mau membaca kenduri arwah, talqin dan semisalnya, apakah orang tersebut meninggalkan zakat, melakukan perzinahan, sehingga engkau meyakini bahwa dia adalah ahlu neraka? Kau mengatakan dia selalu menyesatkan kami, tanpa kamu sadari bahwa kamu senantiasa menyesatkan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Kepada siapapun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sayang. Bahkan ketika lewat seorang Yahudi meninggal, Nabi Muhammad menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah yang meninggal sebentar tadi adalah seorang Yahudi, musuh kepada kita?" Kata Nabi Muhammad, "Aku menangis karena dia Yahudi, bukan karena orang Islam." Kalian tahu kenapa? Karena pada saat ini dia sudah diyakini akan memasuki neraka Allah, dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadikan semua orang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Nabi Muhammad berharap semua orang, siapapun itu, bahkan orang Yahudi, masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, datangi mereka orang kafir sekalipun, untuk mereka tahu kenal kepada Nabi Muhammad. Man la araf ma'talaf, sama sekali orang yang kalau tidak kenal dia tidak akan pernah bercinta. Saya ceritakan tadi malam bahwa Abu Jahal setiap melewati satu tempat dan Rasulullah berada di tempat tersebut, beliau menutup matanya. Lalu sebagian sahabatnya bertanya, "Wahai Abu Jahal, apa yang kau lakukan? Setiap Muhammad lewat di satu gang, kamu tutup matamu dengan ridakmu." Apa jawab Abu Jahal? "Wahai fulan, kalau satu kali saja aku memandang Muhammad, pasti aku akan cinta kepada Muhammad. Kalau aku satu kali saja memandang kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad ibn Abdullah, aku pasti akan cinta kepada Muhammad." Bayangkan, bukannya dia yang tidak inginkan kebaikan, akan tapi Allah tidak inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Kenalkan kepada mereka siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terbaik,
Sebagaimana di Majlis Taufik ini saya berbahagia sekali. Kalian senantiasa didoktrin oleh ulama-ulama kalian untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka para adul, mereka orang yang syirik, mereka orang yang tak nak kita memuji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa berkata begini dan begitu, tapi kalian diajarkan untuk senantiasa mencintai maulid walaupun orang lain mau berkata apapun. Itu bagus, akan tapi jangan salahkan orang lain. Bawa mereka datang ke sini, perkenalkan siapa Rasulullah. Mereka tidak mau hadir di maulid Nabi, katakan kami sedang membaca sejarah Nabi. Mereka tidak mau membaca sejarah Nabi, katakan kami sedang membaca hadis Nabi. Apapun caranya, yang terpenting itu adalah wasilah. Kalian membawa semua orang ke dalam surga Allah, dan kalian akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau satu sahaja Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kalau satu saja kamu bawa dia ke dalam kebaikan, maka itu lebih baik daripada segala pun harta yang ada pada saat itu. Yang paling mahal sekalipun, hatta humurun ni'am. Bagaimana kalau kalian membawa sahabat kalian ke Majlis Taufik, kenalkan kepada Rasulullah. Kalian berjumlah beberapa ribu. Satu di antara kalian membawa 2 orang, maka akan berjumlah lebih banyak orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah Nabi Muhammad akramul kurama. Allah yang mensifatkan Nabi Muhammad Raufur Rahim. Siapa yang memuji Rasulullah? Saya, bukan saya. Kalian, bukan kalian. Seorang raja, bukan seorang raja. Tapi Allah pencipta Nabi Muhammad memuji Nabi Muhammad. Allah katakan Raufur Rahim. Wa innaka, dimulai dengan waw. Di dalam balaghah berartikan takkid dan taukid. Inna harfu taukid. Kaf harful khitab yufidu taukid. Lam taukid. Ala isti'la yufidu taukid. Khuluqin azim, dan na'at man'ud juga berartikan taukid. Apakah kalian tidak pernah membayangkan pujian Allah kepada Nabi besar Muhammad? Allah marah kepada Nabi Muhammad dan Allah katakan, dan Allah ta'dib. Fahuwa ahsana ta'dibi. Sebaik-baiknya orang yang memberikan akhlak kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad memberikan izin kepada orang untuk tidak mengikuti perang. Allah katakan, lima adzinta lahum. Kenapa engkau izinkan kepada mereka? Tapi Allah katakan, bayangkan Allah memuji Nabi Muhammad. Allah katakan, afallahu anka lima adzinta lahum. Allah mulai dengan afallahu anka. Sesungguhnya aku sudah memaafkanmu wahai Muhammad. Dengan fi'il madhi yang berartikan sampai kapanpun aku akan memaafkan engkau wahai Muhammad. Lima adzinta lahum. Seakan-akan Allah mengatakan, ini hanya sekedar pertanyaan wahai Muhammad, kenapa engkau izinkan mereka tidak ikut berperang? Itu adalah akhlak yang ditekankan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk senantiasa memuliakan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kenalkan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya para sahabat di antara sunnah mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani berkata sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad. Bayangkan ikhwani, di tempat kita ini sekarang sudah ada yang berani yang mengatakan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad ayahandanya masuk ke dalam api neraka. Bayangkan, salah seorang di antara kita berani mengatakan bahwa sungguhnya ibunda Nabi Muhammad yang melahirkan Nabi Muhammad berada di dalam neraka. Bayangkan ikhwani, di antara salah seorang di antara kita ada orang yang datang ke Mekah mau ziarah kepada Rasulullah, mereka halang-halangi untuk kita berziarah kepada Rasulullah. Idza lil habib, ini adalah mengganggu kepada Rasulullah. Kalau kamu mau perhatikan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam akhlak dan adab beliau kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya contohkan salah seorang di antara paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tua daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 2 tahun. Sayyidina Al-Abbas adalah sahabat Rasulullah yang paling tinggi. Atwalu ashabi Rasulillah Sayyidina Abbas. Walakin ar-Rasul idza masya ma'al Abbas talahu. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berjalan dengan Sayyidina Al-Abbas, Nabi Muhammad seperti lebih tinggi. Kalian tahu tinggi Sayyidina Al-Abbas? Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Ummu Abdullah
ibunda daripada Sayyidina Al-Abbas, kalau menunggangi onta, Sayyidina Al-Abbas yang memegang daripada unta tersebut, tinggi istrinya dan Sayyidina Al-Abbas sama. Tinggi sekali. Dan dia lebih tua daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Al-Abbas, "Wahai Abbas, man akbar? Anta atau Muhammad?" Seseorang bertanya kepada Sayyidina Al-Abbas, "Man akbar? Anta atau Rasulullah? Kamu atau Rasulullah?" Apa jawab Sayyidina Al-Abbas? "Huwa akbaru minni wa ana asannu minhu." Beliau mengatakan, Rasulullah lebih besar daripada saya dan saya lebih tua umurnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hal duniawi, sesuatu yang kita kira secara ilmiah beliau ini salah. Secara ilmiah salah. Naam, karena beliau lebih tua, lebih besar usianya. Akan tetapi beliau lebih mengedepankan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit tidak mau berdiri kepada Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Thabit, Rasulullah SAW perintahkan dia untuk tidak berdiri kepada Rasulullah. Tapi beliau menolak. Dan beliau mengatakan, "Qiyami lil azizi alayya fardun. Wa tarkul fardi mahu mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun salimu. Yara hadal jamala wa la yaqumu." Beliau mengatakan bahwa sungguhnya berdiriku kepada Rasulullah adalah sesuatu yang wajib. Padahal Rasulullah melarang beliau untuk berdiri. Begitulah para sahabat mengedepankan akhlak dan adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya insan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau sebagian mengatakan di dalam Bukhari bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, di dalam Bukhari Nabi Muhammad melarang. Nabi Muhammad katakan, "La tutruni." Jangan berlebihan di dalam memujiku. Nabi Muhammad yang memerintahkan. "Ya fulan, ya ustadz sunnah, wahai kajian sunnah, kamu kalau mau membaca jangan dipotong. Kamu jangan baca la tatruni, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku, tapi teruskan hadisnya. Kama atarratin nasara Isa bin Maryam." Jangan berlebihan di dalam memujiku sebagaimana Isa bin Maryam dipuji. Nabi Isa dipuji dengan apa? Dikatakan anak Tuhan. Katakan kepada saya, siapa orang Islam daripada ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Tuhan? Hada mantuqul hadis. Mafhumnya adalah ketika kalian berlebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pujian, tidak sampai kepada batas menjadikan Nabi Muhammad anak Tuhan, maka itu adalah makmur. Kalian diperintahkan untuk memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kecintaan mereka para sahabat kepada Rasulullah amatlah hebat. Bayangkan tadi Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau beribadah satu malam 10.000 rakaat. Ditanya, "Wahai Rabi'ah, apakah engkau inginkan syurga?" Beliau mengatakan, "Aku tidak mau syurga." "Apakah engkau takut dari neraka?" Beliau mengatakan, "Aku ibadah banyak bukan karena takut neraka." Ibadahnya banyak. Berapa ribu rakaat? 1.000 atau sampai 10.000. Banyak. Kita mengatakan banyak karena kita tidak biasa. Orang yang tidak mondok pesantren, dia akan melihat anak muda menghafal Zubat ibn Ruslan sebanyak 1.000 bait. Dia katakan, kamu hebat sekali. Kenapa? Karena tidak biasa. Anak pondok mengatakan biasa saja. Orang luar melihat seseorang menghafal Alfiyah ibn Malik sebanyak 1.000 bait. 1.000 bait kamu hafalkan. Kami 1-2 bait saja nggak bisa. Anak pondokan mengatakan, kami lebih daripada Alfiyah pun kami hafal. Karena biasa bagi kami. Maka Imam Al-Haddad mengatakan, tarkul adah adawah. Tarkul adah adawah. Karena kita tidak terbiasa. Saya meyakini bahwa sahabat Rasulullah, kalau Allah hidupkan kembali, mereka akan lebih terkejut ketika melihat kita semua. Kami beribadah di malam hari, di siang hari kami terkadang istirahat. Begitupun para tabi'in. Akan tapi melihat orang pada zaman sekarang, lagi mau makan pegang handphone, selesai makan pegang handphone, mau tidur pegang handphone, bangun dari tidur pegang handphone, ke kamar mandi pegang handphone, lagi majelis pegang handphone. 24 jam dia bersama handphone. Jauh lebih hebat. Kami akan terkejut, kata sahabat Rasulullah. Sayyidatuna Rabi'ah dari banyaknya ibadah kepada Allah,
Ditanya, kamu mau masuk surga? Beliau mengatakan, aku tidak berharap surga. Kamu takut dari api neraka? Beliau mengatakan, aku tidak takut dari api neraka. Lalu apa yang kau inginkan wahai seorang perempuan? Beliau mengatakan, aku berharap kepada Allah. Nanti ketika semua makhluk Allah bangkitkan dan semua nabi duduk di atas singgasananya masing-masing, aku dipanggil oleh Rasulullah, wahai Rabi'ah, kemari engkau wahai Rabi'ah. Kemudian aku mendekat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada semua nabi, wahai semua nabi, lihat dari umatku yang perempuannya saja salat di malam hari sebanyak 10.000 rakaat. Aku ingin membanggakan hati baginda Rasulullah. Aku ingin menyenangkan hati baginda Rasulullah. Wa fi sahih uridat alayya a'mal ummati. Fa in wajadtu khairan hamidtullah. فَإِنْ وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ. Setiap hari Senin dan Kamis sampai kepada Rasulullah amaliyah kita. Apakah kita sudah membahagiakan hati Rasulullah? Di pagi hari kita berdusta, di siang hari kita bermaksiat, di malam hari kita duduk bersama orang yang bukan mahram dengan kita. Kita berjalan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Melihat orang yang berbuat baik datang ke masjid kita su'udzan. Apalagi orang yang biasa-biasa sahaja. Banyak laporan kita kepada Rasulullah. Tapi berharap keluar dari tempat ini insya Allah. Laporan kita kepada Rasulullah semuanya baik. Laporan kita semuanya baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW berbahagia kepada kita. Nabi yang Allah sayangi. Kalau Allah memiliki Nabi Ibrahim yang digelari dengan Khalilullah. Kekasih Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Nabi Muhammad Habibullah. Kalau sahaja Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa mendatangi Fir'aun, kemudian mengatakan Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ketahuilah Nabi Muhammad Allah katakan juga kepada Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak, wahai Muhammad aku lapangkan dadamu sebelum engkau meminta kepadaku. Kalau keindahan Nabi Yusuf membuat kalian merasa hebat sehingga waqatta'na aydiyahum, mereka memotong tangan-tangan mereka. Seorang ulama mengatakan bahwa sesungguhnya kalau sahaja wasahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'il qalbi 'ala al-aidi. Kalau sahaja sahabat-sahabat Zulaikha dihidupkan kembali, lalu yang datang bukan Nabi Yusuf tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati mereka akan terpotong sebelum mereka tak memotong tangan-tangan mereka. Ya Allah, muliakanlah mata kami, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah mata kami, ya Allah. Mata kami yang senantiasa memandang kepada sesuatu yang haram. Mata kami yang jauh daripada Allah. Mata kami yang selalu bermaksiat kepada Allah. Kuatkanlah kami untuk memandang indahnya wajah Rasulullah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Kecelakaan bagi mereka yang tidak mampu untuk melihat baginda Rasulullah. Janganlah jadikan kami termasuk orang yang celaka ya Allah. Karena kami takut ya Allah. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau pernah mengatakan azab Allah terbagi menjadi dua. Beliau mengatakan pada saat rauha di Malaysia, di salah satu majlis kami di Hawil Khairat di Malaysia, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya azab Allah terbagi menjadi dua. Azab yang kabir, ada azab yang saghir. Azab yang besar dan ada azab yang kecil. Lalu salah seorang bertanya, apa azab yang kecil? Beliau mengatakan bahwa sungguhnya azab yang kecil adalah azab yang pernah terlintas di hati kalian, yang pernah terlintas di pikiran kalian. Kalian pernah membaca hadis bahwa sesungguhnya seseorang itu akan disetrika oleh Allah badannya, atau seseorang akan dipotong kemaluannya kemudian diadakan lagi kemudian dipotong lagi. Ataupun kalian pernah membaca seorang perempuan akan diletakkan besi yang panas di kemaluannya kemudian dikeluarkan lagi dan seterusnya. Masih mampu kalian fikirkan dan kalian bayangkan, ketahuilah itu adalah azab Allah yang kecil. Kalau syurga ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ketahuilah bahwa sungguhnya azab Allah sifatkan azabun alim, azab yang menyakitkan, azabun azim, azab yang agung, azabun muhin, azab yang menghinakan. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami azabmu ya Allah. Kami yakin Engkau telah memuliakan kami ya Allah. Lisan kami yang penuh dengan maksiat Engkau jadikan ya Allah mampu untuk memuji Rasulullah. Lisan kami yang penuh dengan maksiat Engkau jadikan ya Allah lisan kami mampu memanggil namamu ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nama Allah amatlah indah, ikhwan. Bahkan seseorang tidaklah perlu untuk menggerakkan daripada bibirnya untuk menyebut nama Allah. Akan tapi cari nama manapun, semua nama akan menggerakkan bibir. Tapi nama Allah, nama terindah. Hanya orang yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan kenikmatan untuk menyebut nama Allah. Ya Allah. Diambil satu daripada huruf nama Allah akan menjadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Diambil satu lagi daripada lillah menjadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Diambil lagi lamnya Allahu la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Berharap Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma wa la fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai, ya Allah. Kami yakin dan kami berhusnudzan kepadamu, ya Allah. Kami tidak melangkahkan kaki kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis, ya Allah. Kami berjanji kepada Allah, ya Allah, kami mencintai Rasulullah. Kami menyayangi Rasulullah. Kami menyayangi Rasulullah. Kami senantiasa memuji Rasulullah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mampu berkumpul dengan Rasulullah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabu mawdhi'i. Ya Allah, jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai bersama Rasulullah di sebaik-baiknya tempat. Wa sallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillah.